Perubahan kesehatan vagina setelah usia 60 tahun. Tubuh manusia ibarat mesin yang terus berubah sepanjang hidup, menyesuaikan diri dengan fase kehidupan yang berbeda. Perubahan tubuh seiring bertambahnya usia adalah proses alami yang tak terhindarkan. Saat memasuki dekade ke-6 kehidupan, tubuh wanita mengalami transisi signifikan yang mempengaruhi banyak aspek kesehatan termasuk area intim. Perubahan ini seringkali tersembunyi di balik rasa malu atau tabu, padahal memahaminya sangat penting untuk menjaga kualitas hidup. Wanita setelah usia 60 tahun menghadapi beragam perubahan fisiologis yang berdampak langsung pada kesehatan vagina. Penurunan hormon estrogen yang drastis pasca menopause menjadi pemicu utama, menciptakan kondisi yang perlu dihadapi dengan pengetahuan dan strategi yang tepat. Mari kita jelajahi bersama fenomena biologis ini dan bagaimana kita dapat menghadapinya dengan bijak berdasarkan ilmu pengetahuan modern dan kearifan tradisional. 1. Penurunan hormon estrogen dan atrofi vagina. Penurunan hormon estrogen adalah pemain utama dalam perubahan vagina setelah menopause. Hormon ini bertanggung jawab untuk menjaga kelembaban, ketebalan, dan elastisitas jaringan vagina. Ketika kadarnya menurun drastis, vagina mengalami apa yang disebut dengan atrofi vagina atau vaginitis atrofi. Atrofi vagina terjadi ketika lapisan epitel vagina menjadi lebih tipis dan kurang terstimulasi. Sel-sel epitel yang biasanya kaya akan glikogen berkurang, menyebabkan penurunan produksi asam laktat oleh bakteri baik Lactobacillus. Kondisi ini mengubah pH vagina menjadi kurang asam, menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap infeksi. Dampaknya pada kehidupan sehari-hari bisa sangat mengganggu. Banyak wanita melaporkan rasa tidak nyaman, gatal, bahkan nyeri saat beraktivitas normal. Hubungan intim bisa menjadi menyakitkan, menyebabkan keengganan dan berpotensi mempengaruhi hubungan dengan pasangan. Untuk mengatasi kondisi ini, langkah pertama adalah mengenalinya sebagai proses normal, bukan penyakit yang memalukan. Konsultasi dengan dokter kandungan dapat membantu mendapatkan solusi medis seperti terapi hormon lokal dalam bentuk krim atau tablet vagina. Solusi alami seperti pelembab vagina berbahan dasar air juga dapat memberikan kenyamanan sehari-hari. 2. Kekeringan vagina dan penipisan dinding. Kekeringan vagina adalah keluhan umum yang dialami hampir 50% wanita setelah menopause. Kondisi ini terjadi karena penurunan produksi cairan alami vagina, akibat berkurangnya aliran darah dan aktivitas kelenjar di area tersebut. Dinding vagina yang biasanya tebal dan berlipat menjadi lebih tipis dan halus. Lapisan pembuluh darah berkurang, menyebabkan pengurangan nutrisi ke jaringan. Penipisan ini membuat jaringan vagina lebih sensitif dan rentan terhadap iritasi atau luka kecil selama aktivitas sehari-hari atau hubungan intim. Dampaknya tidak hanya pada ketidaknyamanan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis. Banyak wanita merasa kurang percaya diri dan mengalami kecemasan terkait kondisi ini. Rasa sakit dan ketidaknyamanan dapat mengganggu kualitas tidur dan aktivitas sehari-hari. Solusi praktis untuk masalah ini termasuk penggunaan pelumas berbahan dasar air secara teratur, bukan hanya saat berhubungan intim. Pelembab vagina yang mengandung asam hyaluronat dapat membantu mempertahankan kelembaban lebih lama. Minyak alami seperti minyak kelapa virgin juga dapat digunakan sebagai alternatif, dengan catatan tidak digunakan bersamaan dengan kondom lateks. 3. Perubahan elastisitas dan struktur jaringan. Elastisitas vagina mengalami penurunan signifikan setelah usia 60 tahun. Perubahan ini terjadi karena berkurangnya produksi kolagen dan elastin, protein yang berperan dalam kekenyalan jaringan. Penurunan estrogen menghambat regenerasi sel fibroblast yang memproduksi kolagen. Akibatnya, jaringan vagina menjadi kurang fleksibel dan kurang mampu kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Struktur otot di sekitar vagina juga mengalami atrofi, mengurangi dukungan dan tonus. Dampak perubahan ini bisa beragam, mulai dari ketidaknyamanan ringan hingga prolaps organ panggul dalam kasus yang lebih serius. Banyak wanita juga mengalami inkontinensia urin, terutama saat batuk, bersin, atau tertawa. Untuk mengatasi masalah elastisitas, latihan otot dasar panggul, kegel, sangat direkomendasikan. Latihan ini membantu memperkuat otot-otot yang mendukung struktur vagina dan kandung kemih. Konsistensi adalah kunci, dengan minimal 3 set latihan per hari selama minimal 8 minggu untuk melihat hasil yang signifikan. Terapi fisik khusus untuk area panggul juga bisa menjadi pilihan bagi mereka yang mengalami masalah lebih serius. Terapis khusus dapat memberikan program latihan yang disesuaikan dengan kondisi individual. 4. Perubahan pH dan risiko infeksi.
Perubahan pH vagina adalah konsekuensi lain dari penurunan estrogen. Pada wanita usia reproduktif, pH vagina biasanya berkisar antara 3,8 hingga 4,5, menciptakan lingkungan asam yang melindungi dari infeksi. Setelah menopause, pH vagina cenderung meningkat menjadi 5,0 hingga 7,0, mendekati netral. Perubahan ini terjadi karena berkurangnya produksi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus, yang populasinya menurun akibat berkurangnya glikogen dalam sel epitel vagina. Dampak utama dari perubahan pH adalah meningkatnya risiko infeksi vagina, terutama vaginosis bakterial dan infeksi jamur. Banyak wanita melaporkan episode berulang dari kondisi ini setelah memasuki usia 60 tahun. Gejala seperti gatal, bau tidak sedap, dan keputihan abnormal menjadi lebih umum. Untuk menjaga keseimbangan pH, penting untuk menghindari produk pembersih vagina yang mengandung bahan kimia keras. Cukup membersihkan bagian luar vagina dengan air hangat atau sabun pH seimbang khusus area intim. Konsumsi probiotik, baik dalam bentuk suplemen maupun makanan fermentasi seperti yogurt, dapat membantu menjaga populasi bakteri baik. Hindari penggunaan douching, pembilasan dalam vagina, yang dapat mengganggu keseimbangan alami mikroflora vagina. Praktik ini justru bisa memperparah masalah, bukan menyelesaikannya. 5 pengaruh pada kehidupan seksual. Perubahan vagina pasca menopause memiliki dampak signifikan pada kehidupan seksual. Banyak wanita mengalami penurunan minat atau respon seksual, sebagian karena ketidaknyamanan fisik yang dialami. Dari sudut pandang biologis, selain perubahan vagina, kadar testosteron yang juga menurun pada usia ini berperan dalam penurunan libido. Reseptor hormon di jaringan klitoris dan vagina menjadi kurang responsif, memperlambat proses rangsangan dan penurunan sensasi. Solusi untuk masalah ini dimulai dengan komunikasi terbuka dengan pasangan dan profesional kesehatan. Penggunaan pelumas saat berhubungan intim adalah langkah sederhana yang efektif. Beberapa dokter mungkin merekomendasikan pelumas yang mengandung DHEA, prekursor hormon yang dapat membantu memperbaiki jaringan vagina. Eksplorasi teknik intimasi alternatif dan pemanasan yang lebih lama juga dapat membantu mengatasi perubahan fisiologis. Terapi seks dengan konselor profesional bisa menjadi pilihan bagi pasangan yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini. 6 solusi alami dan pengobatan tradisional. Budaya tradisional di berbagai belahan dunia telah mengembangkan metode untuk mengatasi perubahan vagina pada wanita lanjut usia. Kearifan ini seringkali berbasis pada penggunaan tanaman dan praktik perawatan khusus. Dalam pengobatan Ayurveda, minyak wijen dipercaya memiliki sifat penyembuh dan melembabkan. Pijatan lembut area eksternal genital dengan minyak ini dipercaya meningkatkan sirkulasi dan menutrisi jaringan. Pengobatan tradisional Tiongkok menggunakan ramuan seperti dongquai yang diyakini memiliki efek mirip estrogen. Riset modern mulai mengonfirmasi beberapa manfaat dari praktik tradisional ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa fitoestrogen dalam tanaman seperti kedelai dan red clover dapat memberikan efek mirip estrogen yang lemah, membantu mengurangi gejala menopause termasuk kekeringan vagina. Untuk mencoba pendekatan alami ini, konsumsi makanan kaya fitoestrogen seperti produk kedelai, biji rami, dan kacang-kacangan dapat menjadi langkah awal. Teh herbal dari tanaman seperti sage dan black cohosh juga dilaporkan membantu mengurangi gejala menopause secara keseluruhan. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba suplemen herbal, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat kanker sensitif hormon atau kondisi kesehatan serius lainnya. 7. Menjaga kebersihan dan perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari menjadi lebih penting saat vagina mengalami perubahan pasca menopause. Praktik kebersihan yang tepat dapat mencegah iritasi dan infeksi tanpa mengganggu keseimbangan alami. Kulit vulva menjadi lebih tipis dan kurang berlemak setelah menopause, membuatnya lebih rentan terhadap iritasi. Kelenjar keringat dan kelenjar sebaceus berkurang aktivitasnya, mengurangi perlindungan alami terhadap patogen. Untuk perawatan optimal, gunakan pembersih khusus area intim dengan pH seimbang dan bebas pewangi. Hindari penggunaan sabun biasa yang cenderung bersifat alkali dan dapat mengiritasi. Setelah mandi, keringkan area genital dengan lembut dan hindari menggosok. Pilihan pakaian dalam juga berperan penting. Utamakan bahan katun yang menyerap keringat dan memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Hindari pakaian ketat berbahan sintetis yang dapat menahan kelembaban dan panas, menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. 8. Pentingnya aktivitas fisik dan pola makan. Gaya hidup aktif dan pola makan seimbang berperan penting dalam menjaga kesehatan vagina setelah menopause.
Keduanya mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk area intim. Aktivitas fisik teratur meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk area panggul. Peningkatan aliran darah ini membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan vagina, membantu menjaga kesehatan sel dan memperlambat proses atrofi. Latihan khusus seperti yoga dengan posisi yang memperkuat otot panggul dapat memberikan manfaat tambahan. Dari segi nutrisi, diet kaya antioksidan dan fitoestrogen terbukti membantu mengurangi gejala menopause. Buah-buahan berwarna cerah, sayuran hijau, biji-bijian utuh, dan ikan berlemak mengandung nutrisi penting untuk menjaga kesehatan jaringan. Fitoestrogen dalam kedelai, biji rami, dan gandum dapat memberikan efek mirip estrogen yang lemah namun bermanfaat. Hidrasi yang cukup juga penting untuk kesehatan mukosa termasuk vagina. Minumlah setidaknya 8 gelas air per hari untuk menjaga kelembaban tubuh secara keseluruhan. Hindari konsumsi berlebihan alkohol, kafein, dan makanan pedas yang dapat memperparah hot flashes dan menyebabkan dehidrasi. Batasi gula olahan yang dapat meningkatkan risiko infeksi jamur vagina. 9. Terapi rendam herbal untuk kenyamanan vagina. Terapi rendam herbal adalah praktik tradisional yang telah digunakan selama berabad-abad untuk menjaga kesehatan vagina. Beberapa herbal memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membantu meredakan iritasi dan mencegah infeksi. Panas dari air rendaman juga meningkatkan sirkulasi darah ke area genital, membantu penyembuhan dan revitalisasi jaringan. Untuk mencoba terapi rendam herbal, siapkan campuran herbal seperti chamomile, 2 sendok makan, calendula, 1 sendok makan, dan lavender, 1 sendok teh, dalam 1 liter air panas. Biarkan herbal terendam selama 10 menit, saring, dan tambahkan ke air hangat dalam baskom bersih. Duduk dalam rendaman selama 15-20 menit, memastikan area vulva terendam dengan baik. Lakukan 2-3 kali seminggu untuk hasil optimal. Selain chamomile dan calendula, sage dan rosemary juga dikenal memiliki sifat penyembuhan. Sage membantu mengurangi keringat berlebih dan memiliki efek astringen ringan, sementara rosemary meningkatkan sirkulasi dan memiliki sifat antimikroba. 10. Kapan harus berkonsultasi dengan dokter? Mengetahui kapan harus berkonsultasi dengan profesional kesehatan adalah bagian penting dari perawatan vagina setelah menopause. Beberapa kondisi memerlukan perhatian medis dan tidak bisa diatasi hanya dengan perawatan mandiri. Perubahan vagina yang ekstrim atau gejala yang sangat mengganggu kualitas hidup bisa mengindikasikan kondisi yang memerlukan intervensi profesional. Perdarahan vagina setelah menopause selalu memerlukan evaluasi medis untuk menyingkirkan kemungkinan kondisi serius. Kapan harus konsultasi? Jika mengalami nyeri parah saat berhubungan yang tidak membaik dengan pelumas, keputihan tidak normal dengan bau menyengat, perdarahan vagina setelah menopause, sensasi terbakar dan gatal yang tidak kunjung membaik dengan perawatan di rumah. Dokter dapat menawarkan berbagai pilihan penanganan, mulai dari krim estrogen lokal yang aman digunakan jangka panjang oleh kebanyakan wanita, pelembab vagina resep yang lebih efektif dari produk bebas, hingga prosedur laser vagina yang merangsang produksi kolagen dan meningkatkan vaskularisasi. 11. Teknologi dan prosedur terbaru. Kemajuan teknologi telah membuka pilihan baru bagi wanita yang menghadapi perubahan vagina pasca menopause. Beberapa prosedur inovatif kini tersedia dengan efektivitas yang menjanjikan. Terapi laser vagina, seperti Mona Lisa Touch atau Femilift, menggunakan energi laser untuk merangsang produksi kolagen dan meningkatkan pasokan darah ke jaringan vagina. Laser ini bekerja dengan menciptakan mikrotrauma terkontrol yang memicu respons penyembuhan alami tubuh. Studi klinis menunjukkan hasil positif, dengan banyak wanita melaporkan peningkatan signifikan dalam kelembaban, elastisitas, dan pengurangan nyeri saat berhubungan setelah 3-5 sesi perawatan. Efek biasanya bertahan Desember 18 bulan sebelum perawatan penyegaran diperlukan. Radiofrequency treatment adalah alternatif lain yang menggunakan energi panas untuk mengencangkan jaringan vagina dan merangsang produksi kolagen. Prosedur ini umumnya kurang invasif dibandingkan laser dengan waktu pemulihan minimal. Meskipun menjanjikan, teknologi ini relatif baru dan memerlukan biaya yang tidak murah. Diskusikan dengan dokter kandungan untuk mengevaluasi apakah Anda adalah kandidat yang sesuai dan apakah manfaatnya sebanding dengan investasi yang diperlukan. 12. Membangun kepercayaan diri dan menua dengan bermartabat. Aspek psikologis dan emosional dari perubahan vagina seringkali terabaikan, padahal dampaknya pada kualitas hidup sama pentingnya dengan aspek fisik. Banyak wanita mengalami penurunan kepercayaan diri,
kecemasan, atau bahkan gejala depresi ringan terkait perubahan tubuh mereka. Studi menunjukkan bahwa wanita yang memiliki pemahaman lebih baik tentang perubahan fisiologis dan menerima perubahan tersebut sebagai bagian normal dari penuaan cenderung mengalami tekanan emosional yang lebih rendah. Untuk membangun ketahanan emosional, edukasi diri sendiri tentang perubahan tubuh yang normal adalah langkah pertama. Berbagi pengalaman dalam kelompok dukungan atau dengan teman sebaya dapat membantu menormalkan pengalaman dan mengurangi rasa terisolasi. Meditasi mindfulness dan praktik penerimaan diri terbukti membantu wanita mengembangkan hubungan lebih positif dengan tubuh mereka yang berubah. Membingkai ulang pikiran negatif dan menggantikannya dengan afirmasi positif dapat memperkuat citra diri. Menua adalah privilese yang tidak didapatkan semua orang. Wanita yang berhasil beradaptasi dengan perubahan tubuh biasanya menerapkan beberapa prinsip penting. Melihat perubahan sebagai transisi, bukan akhir. Secara aktif mencari informasi dan solusi, serta menjaga komunikasi terbuka dengan pasangan dan profesional kesehatan. Kesimpulan, perubahan vagina pasca menopause adalah proses normal yang dialami semua wanita. Penurunan estrogen menyebabkan atrofi vagina, kekeringan, perubahan elastisitas, dan pergeseran pH yang meningkatkan risiko infeksi. Meskipun perubahan ini signifikan, berbagai solusi tersedia, mulai dari pelembab dan pelumas khusus, latihan otot dasar panggul, hingga terapi hormon lokal dan prosedur laser terkini. Pendekatan terintegrasi yang menggabungkan metode modern dan tradisional sering memberikan hasil terbaik. Diet seimbang kaya fitoestrogen, aktivitas fisik teratur, dan perawatan kebersihan yang tepat membentuk fondasi kesehatan vagina yang baik setelah menopause. Yang terpenting, jangan biarkan tabu atau rasa malu mencegah Anda mencari informasi dan bantuan. Diskusikan perubahan dan ketidaknyamanan dengan dokter Anda, karena banyak solusi efektif tersedia yang dapat meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.